bawah naungan ridho ilahi, berkumpul pewaris para nabi, ulama habaib sehati sejiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Citayam membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Yang jawab salam dengan suara keras, saya doain duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, insya Allah nanti tengah-tengah sama akhir dapat duit dah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratal mukarramin, segenap jamaah sekalian, rekan-rekan dari PJLP Kecamatan Tebet yang hari ini berkesempatan hadir di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, setiap langkah kaki kita menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan muliakan, Ramadan secara bahasa diambil dari kata Ramadan yarmidu Ramadan, artinya panas yang menyengat. Maka dalam salah satu makna dari Ramadan itu disebut dengan panas karena memang Ramadan itu bulan di mana dia membakar dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu yarmidu minadz-dzunub, karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan sarana untuk membakar dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati dan muliakan, kita bersyukur kepada Allah menjadi umatnya Rasulullah karena kita diberikan keistimewaan oleh Allah. Di bulan ini, alhamdulillah, kalau tidak ada Ramadan rasanya kita nggak ketemu dengan yang namanya THR. Kan Ramadan dulu, puasa dulu kita kan, baru nanti kita akan mendapatkan yang namanya THR. Kita sih kepengennya Ramadan tiap bulan, supaya THR-nya tiap bulan juga. Ya betul kan? Betul. Maka baginda Nabi mengingatkan begitu istimewanya Ramadan. Ya. Lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamanu an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jika orang tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka mereka semua menginginkan setiap bulan ini menjadi bulan Ramadan. Buktinya apa? Kita nggak bakalan pernah ketemu, bapak-bapak dan adik-adikku sekalian, belum pernah ketemu satu kejadian di mana umat Islam di Indonesia itu rame-rame semua kita menunggu waktu azan. Kecuali Ramadan, azan maghrib yang ditungguin kan? Ya, kalau kita nonton TV, ganti channel, Antv, ganti lagi Trans 7, ganti lagi SCTV dan lain-lain. Apa sih yang ingin dicari? Apa sih? Terdengar suara azan. Maka ketika terdengar suara azan, itu Masya Allah, kita rasanya yang ada di depan mata kita itu kepengen semuanya dimakan. Betul? Betul. Ya. Makanya rekan-rekanku sekalian yang saya hormati dan muliakan, di Ramadan ini bahkan Nabi menyampaikan li'anna mujtami'atan, li'annal hasanata mujtami'atun, karena sesungguhnya segala macam kebaikan itu di bulan Ramadan itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang mendapatkan kebaikan, keberuntungan, keberkahan melalui Ramadan bukan hanya umat Islam saja. Buktinya orang non-muslim juga merasakan Tanah Abang rame. Betul kan? Apalagi sekarang kita susah lewatnya, ya. Apalagi 1 minggu menjelang hari raya, wah itu Tanah Abang macetnya luar biasa kan gitu. Dan sekarang bukan hanya Tanah Abang, di mana-mana, termasuk kita yang ada di rumah. Itu kalau kita pulang sore-sore banyak COD yang harus kita bayar. Bener kan? Iya. Kita maka gak tahu siapa yang pesan. Giliran kita datang, kita yang suruh bayar. Itulah resikonya sebagai suami. Di sini sudah banyak yang menikah kan. Kalau lihat wajah-wajahnya sih rata-rata sudah pada punya anak ini. Ya udah punya cucu ada juga, alhamdulillah. Makanya Bapak, adik-adikku sekalian yang saya hormati, begitu luar biasa Ramadan itu. Sampai kemudian setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Abdurrahman juga menyampaikan bagaimana di Ramadan ini 70 kali dilipat gandakan, bisa sampai 700, bahkan mudha'afun lima yasa. Bahkan dilipat gandakannya melebihi daripada hitung-hitungan kita. Apalagi puasanya, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena puasa itu ibadah yang hebat, Bapak-bapak sekalian. Tidak ada yang tahu kita ini puasa atau tidak kecuali kita dengan Allah. Oh, cirinya kalau orang yang puasa bibirnya pecah-pecah, oh belum tentu. Bisa jadi dia sariawan, jarang mandi. Ya, oh biasanya kalau orang yang puasa suka gampang meludah, belum tentu. Emang dia kebiasaan suka meludah. Misalnya begitu. Susah untuk ditebak. Maka ibadah Ramadan, puasa Ramadan itu termasuk kategori ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dan pantas kalau kemudian pahalanya itu yang mengganjar dan memberikan balasannya itu langsung Allah sendiri, dan tidak ada yang mengetahui berapa kadarnya, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah dipandang enteng ketika apalagi di bulan Ramadan, sekecil apapun amaliyah yang kita lakukan. Bahkan hadirin sekalian, saya ingin bercerita. Ada 3 cerita yang luar biasa, termasuk kepada Bapak dan adik-adikku sekalian sebagai petugas PJLP. Luar biasa. Profesi yang luar biasa mulia, yang penting tergantung niatnya nih. Satu cerita yang pertama ingin saya sampaikan di majelis yang mulia ini, sebuah pesan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap enteng terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang, sekecil apapun kebaikan itu. Bahkan disebutkan walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu itu penuh dengan wajah yang berseri-seri atau penuh dengan senyuman. Jadi kalau ketemu teman jangan cemberut melulu, ciri-ciri nggak punya duit tuh. Tapi kalau orangnya ketemu teman senyum, ketemu siapa saja senyum, kecuali jangan senyum sendirian. Nah itu. Ketemu orang senyum, ya, pandai menyapa, walaupun kagak punya duit, orang kagak tahu tuh. Ya kalau kantong kita lagi tipis, kan begitu. Kenapa? Karena wajahnya penuh dengan senyuman, wajah yang berseri-seri. Maka hadirin sekalian, ada 3 kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore menjelang maghrib ini. Kisah yang pertama, bagaimana sekecil apapun kebaikan dalam pandangan Allah, ketika Allah ridho maka mengundang rahmatnya Allah. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, misalnya ketika dulu di zaman Bani Israel ada seorang pelacur. Dia melihat ada seekor anjing yang sedang mengelilingi sumur karena kehausan. Lalu si pelacur ini menghampiri anjing itu, dia membuka sepatunya, mengambil air yang ada di sumur, lalu kemudian dia berikan kepada anjing yang sedang kehausan itu. Apa yang terjadi? Ternyata perbuatan itu dianggap biasa, perbuatan itu dianggap kecil. Menurut kita,
tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dengan menolongnya seorang pelacur kepada seekor anjing, dengan minuman yang dia berikan dari sumur itu, menyebabkan anjing itu yang tadinya mau mati bisa segar kembali, hidup kembali, maka ternyata mengundang rahmat Allah. Dalam hadis itu, gufirolah, perempuan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Memberikan air minum kepada anjing. Anjing saja, Pak, yang sudah dinaskan di dalam Quran juga, bahwa salah satu hewan yang najis itu kan anjing. Tapi ketika ada seorang manusia yang peduli kepada hewan yang najis saja, dalam pandangan Allah mengundang rahmat. Bagaimana dengan ketika kita membantu kepada seorang manusia yang sedang kelaparan atau kehausan? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bagaimana ketika seorang laki-laki itu dia sedang berjalan melihat ada ranting yang berduri di pinggir jalan. Lalu kemudian ranting itu dia singkirkan ke tempat yang aman. Dengan asbab dia melakukan itu, dia telah menyelamatkan orang-orang yang lewat jalan itu. Sehingga apa yang terjadi, Allah ridho dengan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu. Sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada laki-laki itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi saudara-saudaraku sekalian yang berprofesi sebagai PJLP, diniatkan, Pak, adik-adikku sekalian, bahwa ketika kita bekerja membersihkan jalan, membersihkan taman, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menolong sesama, ingin memberikan kenyamanan kepada sesama. Insya Allah, Pak, lahiriah pekerjaan kita kelihatan kayak model pekerjaan dunia, tapi bernilai ibadah di hadapan Allah karena tingginya niat kita. Niat ini penting karena kata yang paling utama itu sesungguhnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung dari niatnya kita. Kalau kita bekerja membersihkan jalan, diniatkan semata-mata untuk apa? Untuk menolong orang lain, untuk memberikan kenyamanan kepada orang lain, untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntunan agama kita. Ya, tuntunan Quran, tuntunan hadis melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya Allah itu kan senang. Innallaha jamil, ya, yuhibbul jamal. Allah itu zat yang maha indah dan Allah senang kepada yang indah-indah. Lihat, kalau taman kita, jalan kita bersih, indah terasa, Pak. Maka bapak-bapak dan adik-adikku sekalian, bersyukurlah menjadi seorang PJLP. Jangan kemudian kita minder, justru kita harus bersyukur. Karena di tempat inilah, melalui wasilah saya bekerja di tempat inilah, dalam rangka memberikan kenyamanan, dalam rangka memberikan keselamatan melalui pekerjaan kita. Maka insya Allah, jika diniatkannya karena Allah, suatu saat nanti di akhirat itu akan berbuah sesuatu yang istimewa untuk kita. Jadi penting ini niat, Pak. Maka bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang ketiga, di dalam kitab Nashahul Ibad misalnya diceritakan Al-Imamul Ghazali dimimpikan oleh muridnya, di mana muridnya itu bertanya, wahai imam, apa yang diperlakukan Allah kepadamu setelah engkau tiada? Kata Imam Ghazali, sesungguhnya Allah memperlakukanku begitu luar biasa, bukan karena aku sebagai pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang besar dan berjilid-jilid, bukan aku sebagai orang yang mendapatkan predikat Hujjatul Islam, bukan. Tapi ada satu amalan yang unik, yang kelihatannya sepele dan kecil, tapi itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika, di saat aku sedang menulis untuk melanjutkan penakku dalam mengarang kitab, sebagian mengatakan kitab Ihya Ulumuddin, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di penakku. Lalu kemudian aku membiarkan si lalat itu meminum tinta yang menjadi dasar untuk kemudian aku menulis melalui penaku itu. Ternyata dengan asbab membiarkan si lalat meminum tinta untuk dijadikan bahan dalam menulis kitab, ternyata Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Ternyata di situ ada yang namanya
kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah setiap orang, setiap makhluk yang ada di alam dunia, yang ada di bumi ini, maka niscaya penduduk langit pun akan menyayangi kita. Jadi Bapak, adik-adikku sekalian, sesungguhnya ketika kita bekerja, bukan hanya sekedar menyelamatkan orang, bukan sekedar bagaimana memberikan kenyamanan kepada orang, tetapi juga kita menjaga lingkungan kita. Ini penting. Asbab kalau bukan adik-adik, bapak-bapak sekalian yang bekerja sebagai PJLP, mungkin Jakarta kalau banjir lama surutnya. Tetapi karena asbabnya ada PJLP, asbabnya ada orang-orang yang peduli terhadap kebersihan, maka jangan lupa adik-adikku sekalian, mari kita luruskan niat kita. Kalau lurus niat kita, insya Allah nanti akan bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan akan kembali kepada kalian. Jika kalian pun berbuat keburukan, keburukan pun sama akan kembali kepada pelakunya. Itu artinya apa? Apapun yang kita kerjakan tergantung kita menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain pun akan mengiringi kita. Hikmah-hikmah yang lain pun akan sampai kepada kita. Orang sayang pun kepada kita akan banyak. Kenapa? Karena kita bekerjanya rajin. Karena kita kerjanya itu penuh dengan totalitas disiplin. Jangan kemudian karena ada pengawas, lantas kemudian kita seenaknya saja. Ah, enak nih, kagak ada yang ngeliatin, kita tidur aja. Adik-adikku sekalian, sesungguhnya uang yang kita dapatkan melalui kita bekerja, bisa jadi ada yang tercampuri dengan sesuatu yang batil. Bisa jadi karena kita suka bohong dalam hal waktu misalnya. Ini penting adik-adikku sekalian. Ini dalam rangka menjaga integritas kita. Menjaga totalitas kita dalam bekerja. Ketika bekerja kita dalam kondisi memiliki integritas, disiplin, insya Allah yang namanya rizki itu nggak bakalan kemana. Nanti akan beda kok, yang rajin dengan yang tidak rajin, Allah pasti akan bedakan rizkinya. Bisa jadi yang namanya rizki itu hadirin bukan hanya sekedar ketika kita bekerja lalu dapat duit, bukan. Tapi bisa jadi rizki itu menjalar kepada hal yang lain dengan asbab kita kerjanya dengan serius, kerjanya dengan disiplin, penuh dengan kejujuran. Maka bisa jadi asbabnya rumah tangga kita menjadi tenang, sakinah Pak. Anak-anak kita gampang diatur Pak, nggak susah tuh Pak. Jangan sampai hadirin sekalian, saya mengingatkan kita semua saudara-saudaraku sekalian, sekalipun kita bekerja sebagai PJLP, dalam konteks ini sesungguhnya pekerjaan bapak-bapak dan adik-adikku sekalian pekerjaan mulia. Kenapa? Karena ini juga bagian daripada apa yang disabdakan oleh Nabi, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka dengan kita membersihkan di mana kita bekerja, sesungguhnya ini bagian daripada pengamalan terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati, maka jangan lupa ketika kita bekerja pun jangan lupa kewajiban kita untuk tetap ya melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu. Jangan kita tinggalkan. Kenapa hadirin sekalian? Karena yang namanya sholat 5 waktu itu sesungguhnya adalah password di mana kita akan masuk surga. Passwordnya berapa? Ya, passwordnya itu 234 sesuai dengan ada dalam tulisan Ji Samsu. Siapa yang ngerokok Ji Samsu? Oh, ya, Ji Samsu itu. Ji Samsu itu jiwaku sampai surga Pak. Ya, kodenya lihat kodenya 234. 2-nya itu subuh, 3-nya maghrib, 4-nya itu zuhur, asar sama isya. Ya, pasalnya pasal 5 Pak. Yang ngerokok Ji Samsu kan ada pasal 5 kan? Pasal 5. Itu artinya apa? Seorang PJLP ketika terdengar suara azan, kalau dirinya ngerokok Ji Samsu, masih kagak mau melaksanakan sholat, nggak mau ke musola, kata Bang Haji Roma Irama, terlalu. Ya. Jadi Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, beruntung kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maka kita maghrib jam berapa? Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Saya tutup dengan sebuah dialog. Ada dialog yang menarik antara 4 hewan, ya, 4 hewan yang merasa bersyukur kepada Allah. Yang pertama kambing, ya. Yang kedua itu monyet, yang ketiga itu anjing, yang keempat itu babi. Kata kambing begini, Alhamdulillahilladzi ja'alani ghanaman walam taj'alni kirdan. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku telah dijadikan seekor kambing dibandingkan aku dijadikan seekor monyet. Kambing bersyukur, Pak, apalagi Idul Adha, paling dicari kambing tuh. Orang yang darahnya ibaratnya turun aja tensinya kurang gitu ya, Pak ya. Yang dicarikan sate kambing tuh. Katanya buat menaikkan ya biar darahnya itu normal. Kambing memberikan manfaat bagi manusia, Pak. Dan monyet juga tidak mau kalah. Kata monyet, Alhamdulillahilladzi ja'alani kirdan walam taj'alni kalban. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, aku telah dijadikan seekor monyet dibandingkan aku dijadikan seekor anjing. Monyet bersyukur, Pak. Buktinya kalau kita ke kebun binatang, ya, ke Ragunan, ke Taman Safari, siapa yang mau dideketin, yang mau dicari? Salah satunya dia tuh. Ya, monyet memberikan manfaat bagi orang lain, menggembirakan, menyenangkan bagi orang lain. Anjing juga nggak mau kalah. Kata anjing, Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam taj'alni khinziran. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku telah dijadikan seekor anjing dibandingkan aku dijadikan seekor babi. Anjing bersyukur, Pak. Buktinya kalau bapak-bapak, adik-adikku sekalian, coba deh bertamu ke perumahan Pondok Indah, ngucapin salam, yang keluar siapa? Dia duluan yang keluar. Ya, anjing bersyukur, Pak. Dan ternyata babi juga masih bersyukur. Babi mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran walam taj'alni syakhsun min tarkis shalah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku telah dijadikan seekor babi dibandingkan aku dijadikan seorang manusia yang meninggalkan sholat. Maka bapak-bapak sekalian yang saya hormati, babi saja bersyukur dia telah dijadikan Allah menjadi seekor babi bila dibandingkan menjadi seorang manusia yang meninggalkan sholat. Saking jeleknya tuh orang, walaupun ganteng kayak apaan, kalau kagak sholat dalam pandangan Allah tetap aja jelek, Pak. Nah, oleh karena itu, sebelum nanti kita baca doa bareng-bareng, saya ingin ngasih hadiah. Saya siapin duitnya nih. Serius nih. Siapin ya. Oh. Ini duit bukan? Oh, duit. Tahu aja duit. Tawadu ini semua. Ya, tahu warna duit. Saya ingin bertanya, pertanyaan pertama. Kisah seorang pelacur tadi yang mengasih atau yang memberikan air minum kepada anjing, dalam hadis itu riwayat siapa? Silakan, Pak. Imam Bukhari. Alhamdulillah. Selamat, Pak. Sini, Pak, biar kelihatan kamera, Pak. Masya Allah. Berkah, Pak. Ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 4 binatang yang bersyukur kepada Allah dibandingkan dijadikan manusia yang tidak melaksanakan sholat. Silakan, yang pakai peci. Anjing, babi, kambing, monyet. Oh iya. Tuh, alhamdulillah. Serius berarti. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti serius dengerin kultumnya tuh. Alhamdulillah. Bagi yang belum dapat, yang penting rajin ngajinya. Bukan karena pengen dapat duitnya ya. Jadi nanti kalau diundang ke Puhab lagi, insya Allah kalau sudah rizkinya kebagian juga. Ya, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kesimpulannya, yang pertama, jangan pernah menganggap enteng terhadap kebaikan yang dilakukan. Sekecil apapun kebaikan itu pasti dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam melakukan kebaikan jangan menunggu besar, jangan menunggu banyak, sekalipun itu kecil, yang terpenting mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sedang kita jalani, yang telah, yang sedang maupun yang akan datang, mudah-mudahan senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai ibadah puasa yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula kita semua yang hadir di tempat ini, semoga Allah panjangkan umur kita,
berkahkan rizki kita, dan semoga lebaran bisa membawa THR yang banyak dan besar. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian faqad yurjal jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Kasihan yang tak punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.